Oke, welcome di podcast 3 pagi. Seperti yang gue bilang, ada temen gue yang kerja sebagai animator di luar negeri, di Malaysia. Oke, lo boleh memperkenalkan diri lo lah. Luar negeri banget ya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama Reza Raditya. Gue temennya Raka dari zaman kuliah. Kebetulan gue animator. Dulu juga gue jurusannya animasi sih bareng Raka, tapi yang jadi animator kebetulan cuman kira-kira berapa 2 orang lah ya, Raka. Iya, nggak tahu sih, kayaknya 2-3 dunia orang kerja lah. mengalihkan Nggak semua ada yang tahu lah. jurusan. Pokoknya iya. Kebetulan gue setahun kerja di Indo di kantor di daerah Karawaci, waktu itu namanya Max Animation. Sekarang gue lagi di Malaysia, jadi kerja di sini udah setahun, alhamdulillah. Udah setahun. Oke, nah bentar nih. Ini kan lagi di Malaysia nih. Kan Malaysia di lockdown. Terus lo gimana dong? Nah, kebetulan ya, gue di sini nih, gue sebenarnya ya kontrak gue tuh udah habis tanggal 27 kemarin nih, tanggal 27 apa sih, Maret ya? Ya Sekarang lo Maret. ilegal jadinya nih. Itu dia tuh. Makanya gue jadi kayak sebenarnya aturan gue udah pulang di rumah sekarang kan. Tapi kayak karena Malaysia lockdown nih ada namanya MCO. Jadi Apa tuh? MCO itu movement control, O-nya organization kayaknya. Oke, berarti sama kayak PSBB lah ya, Organizing lah Jakarta. ya, macam Iya, PSBB. Jakarta juga gitu tuh. PSBB, jadi Jadi kantor-kantor ditutup kan. tapi gue perhatiin sih emang lebih ketat sih di sini, kayak misalkan lu ada curfew-nya, dikasih curfew. Lu boleh mulai pergi kemana-mana tuh jam 8 dan jam 8 pagi, dan lu balik tuh jam 8 malam. Dan lu nggak boleh pesan makan setelah itu. Kalau Terus pesan makan. gimana, nyetok berarti? Lo harus nyetok ya? Ya, gue sih, karena kan sebenarnya kayak gue tuh udah beres-beres kan ya, udah mau pulang nih kemarin nih sebenarnya. Jadi kayak segala macam kayak rice cooker, panci udah gue beresin kan. Jadi kayak peralatan masak gue udah nggak ada. Jadi semua gue mesen sih sekarang, mesen Itu makan. balik peralatan lo kirim duluan berarti ke Indo? Enggak sih, Atau jadi gimana? kayak Atau lo gue jualin di sana? Bikin ada yang carousel. ada yang beberapa udah gue jualin. Oke. Kayak misalkan nanti meja komputer gue jual segala macem gitu lah. Jadi sekarang apartemen lo kosongan nih? Apartemen gue sebenarnya udah kopong nih, udah kayak rapi banget ya, udah kayak iya udah rapi banget nih. Gue tinggal pulang, gue tinggal pulang. Ada beginian, gue nggak bisa pulang kan. Nah, ini kan masalahnya diperpanjang gitu. Di Indonesia Iya. pun sampai sekarang Ah, 24 April PSBB-nya. Berarti satu hari sebelum puasa. Kalau nggak salah, ya pokoknya udah deket-deket puasa deh. Lu berarti akan tetap di sana sampai puasa dong? eh, pengennya sih kagak ya, soalnya kayak gue kan nungguin MCO ini nih berakhir gitulah. Mereka bilang berakhirnya tanggal 30 kemarin. Terus Pasti diperpanjang kan. diperpanjang. Iya. Diperpanjang sampai tanggal 14 nih. Nah, ini Oke. soal tanggal 14 belum ada kabar lagi. Semoga udah enggak lagi lah gitu. Nah, masalahnya di Indonesia sih kayaknya sampai tanggal Iya, 29 itu Mei dia. kan infonya. Makanya 29 jadi Mei itu kayak aduh, masih sekitar 2-3 bulan lagi gitu. Kalau untuk visa gimana? Visa lo bisa kerja visa dong? visa kerja. Jadi kayak kemarin sih udah sempat pertama kontak sama KBRI di sini kan, sama kedutaan besar. Mhm. Mereka bilang kalau memang visa lu habis di antara tanggal 18 sampai tanggal 31 Maret kemarin, itu lu gampang ngurusnya, tinggal ngasih lihat paspornya aja gitu. Tapi Terus kalau ya, kondisi kantor lu sendiri gimana nah dengan situasi yang kayak kayak gue gini? bilang gitu kan, kayak yang gue bilang dari apa pemerintahnya Malaysia sendiri ngajuin itu MCO itu yang berlaku, jadi semua office tuh work from home lah istilahnya, itu wajib. Oke. Oke, itu Kalau baru nggak lu diterapin tuh di bisa. Jakarta. Nah, yang di Jakarta kan baru diterapin nih, tapi kita tuh udah nerapin di sini tuh dari bulan lalu. Oke, berarti Akhir bulan kan, tanggal 25-an lah kayaknya. Nah, oke. 23 atau 25 gue lupa dah. Ya pokoknya work from home kan, itu kan info lumayan kaget, dan lagi kebetulan waktu itu gue lagi kerja
Jadi kan kantor gue tuh namanya Silver N. Kalau Silver bahas N ini. project tar di belakang ya. Kalau Oh bahas iya, iya. project, ya kan. Oke oke Silver oke kasih oke. tahu dulu, lu kerjanya di mana sih? Iya, gue kan sekarang eh, kerja di Silver N nama kantornya. Jadi Oke. kebetulan sempet dipinjem. Jadi Silver N tuh ada dua, ada Silver N biasa, ada Silver N PPI. PPI itu Polygon Picture, punyanya Jepang kan. Mereka tuh kayak Oke. merger gitulah. Jadi ada dua office yang dinaung satu satu inilah, satu atap gitu loh. Satu atap. Silver N ini gitu ya. I see. Jadi terakhir tuh gue sempat dipinjem sama Sapi, Silver N Sapi apa PPI tuh? ini. Sapi itu Silver N PPI, SE Oh, PPI, bilangnya sapi sapi gitu. ya. Iya, bocah-bocah bilangnya Kaget gue. Oke. sapi. Lu dipinjam sapi ngapain ya? Buat Oke. merah-merah lah. Oke, balik ke kerjaan animator. Iya. Bentar nih. Animator tuh ngapain emang sih? Animator tuh bikin the whole film gitu. Atau gimana Jadi coba? kalau animator sendiri ya, kalau animator spesifik ya nggak bikin semua film ya, karena itu emang effort kerjasama bareng gitu kan, Karena itu kerjasama tim. stereotype orang Ya gitu kan kan. kayak Terlebih di Indonesia ya. Ketika kita kantor bilang kita seorang animasi gitu kan. animator, iya kita seorang animator nih. Oh, yang bikin film ini ya gitu. Nah, itu kan udah sebuah stereotip memang, karena pada akhirnya emang kan fundamentalnya dan yang lu lihat di layar bioskop itu kan yang lu lihat kayak animasinya gitu kan. Mhm. Walaupun ada yang namanya kayak lighting, modelingnya, tapi kan pada akhirnya dari ceritanya keseluruhan yang lu lihat itu kan dia bergerak gitu karakternya, animasinya gitu. Makanya secara garis besar ini semua dimasukkan ke dalam kategori animasi. Jadi kayak sebenarnya, Terus tapi nah ya animatornya animator sendiri ngapain? itu ya secara spesifik mereka yang membuat karakter itu bisa terlihat seperti hidup lah, seperti nyata gitu. Gimana caranya? Gua kan 3D animator, ada macam-macam animator, ada 2D animator, 3D animator, sama claymation animator. Nah, itu media sih. Jadi kayak Oke, sebenarnya iya. fundamental sama. Oke. Terus kalau animator, kenapa lu pilih ke luar negeri? Kenapa lu pilih ke luar negeri? Emang di Indo peluangnya gimana menurut lu? Peluang kerja lu? Ya, gue berbicara di sini dengan apa ya? Bukan kayak gue udah bertahun-tahun di bidang ini gitu kan. Gue juga di Gak bidang apa-apa, ini nyantai tuh aja. di bidang ini tuh baru sekitar 2,5 tahun, 3 tahun lah. Lumayan lah. Gue Lu ya jabatannya berarti udah apa nih? Mid kah atau udah senior kalau masuknya? sekarang gue di sini masih junior gitu. Karena kan kayak gue masih di Oh, bawah karena 3 tahun. baru pindah ya kan? Juga. Kan jadi kayak rencananya kalau misalkan dapet mah ya setelah ini gue akan mencoba untuk menjadi middle gitu, karena Middle. ya Oke. junior itu 1-3 tahun, middle itu biasanya 3-5 tahun, selebihnya Oh, senior jenjang gitu. karirnya kayak gitu berarti. Biasanya kalau dihitung dari tahun gitu, tapi kan kadang-kadang ada penilaian lain gitu kan, skill, hasil kerja, kinerja gimana. Balik lagi, kenapa lo akhirnya ke luar negeri? Emang di Indonesia studio-studio animasi tuh Nah, apa kurang kah atau gimana gitu? kalau dibilang kurang sih enggak sama sekali sih. Maksudnya kalau untuk sekarang Mhm. gue perhatiin sih di Indo memang selain proyeknya udah oke-oke, mereka juga udah mulai yang bikin pipeline kerjanya tuh juga udah mulai oke lah gitu untuk sebuah studio animasi gitu. Kalau lu lihat, Karena kan uh, terakhir kali kita disuruh nyari studio ya kan pas masih kuliah, mm, mm, itu kan mm, susah banget cuy agak susah ya, susah banget nyari magang studio aja. animasi yang Itu bagus pun, tuh cuman 1, 2, ya iya, 3 itu studio paling yang bagus. itu pun tahun 2015 kan, nggak lama banget lah gitu. Iya, ya, Dan FYI kita di 2016 kita magang ya. 2016 lah 2016 ya, kalau nggak salah. 2015 2016. 2016 tuh kita magang, suruh nyari perusahaan animasi ya kita terserah nih Mm-mm. mau jadi modeler kah, mau jadi animator gitu. Cuma itu susah kayak yang bagus pun adanya di Batam ya nggak sih? Mm-mm. Itu Mm-mm. pelosok banget sih. Itu Batam sih yang kayak emang dari dulu kan reputasinya yang emang paling oke untuk studio Iya, animasi gitu kan. mau animasi mau perfilman juga kayaknya
di sana nggak sih Iya. film-film bikin? Kalau menurut gua sih kenapa ya kenapa banyak yang menurut gua pada cabut keluar gitu. Bukan berarti studio Indo tuh jelek-jelek. Justru kayak sebaliknya. Justru gua ngelihat pengalaman gua di Malaysia sama di Indo gitu kan. Gue merhatiin secara kinerja, secara budaya, secara work ethic sama disiplinerinya kurang lebih mirip-mirip. Malah kayak gue lihat beberapa kantor Indo ada yang oke lah gitu secara pengelolaan kantor gitu kan. Tapi yang ini nih yang kadang-kadang bikin Apa tuh? orang Indo sebenarnya cabut tuh dari Indo dan nyari kerja di luar tuh lebih ke arah finansialnya sih, karena kayak untuk animator sendiri di Indo itu bayarannya emang agak kurang inilah. Masih ngandelin project freelance ya? Masih kayak misalkan Yeah. gue bilang sih alasannya mungkin karena emang pekerja animator di Indo emang membludak sih. Kayak Berarti banyak sebenarnya banyak. potensi animator di Indonesia tuh banyak banget gitu kan? Justru animator Indo tuh banyak yang bagus-bagus. Gue perhatiin sih, nggak cuma animator lah, CG artis Ya, di Indo pokoknya tuh wah gila. produksi animasi tuh ya source-nya nggak kurang lah ya. Di sini malah Nggak banyak kurang. gitu. Nggak kurang, justru malah banyak banget. Mungkin karena itu apa, animator di Indo memang kayak salary mereka tidak setinggi kalau lu kerja di Malaysia atau Singapura atau di mana, Jepang atau di Kanada atau macam-macam. Ditambah kursnya beda ya. Kursnya juga berbeda. Itu dia kan, lu tahu sendiri kurs Indo gimana. Apalagi sekarang kan. Oke. Ini dengar-dengar lo mau balik ke Indo kan? Iya. Kenapa lo balik ke Indo kalau lo tahu salary-nya nggak worth gitu? Apa yang bikin lo kayak gue balik lagi deh gitu? Sebenarnya kayak gue balik tuh bukan gue kayak mau balik total ke Indo gitu kan. Gue memang rencananya mau balik dulu nih ke Indo. Gue mau kayak apalah istilahnya ya, ke dalam tanda kutip tuh kayak istirahat dulu lah bentar gitu. Tapi tetap nyari kerja di Indo. Okay. Terus tahun depan rencananya gue mau ngelamar lagi di luar gitu. Di luar lagi? Rencananya sih antara Jepang atau enggak ya emang balik Malaysia lagi. Oke. Boleh lah Jepang lah. Kan udah ada kenalan beberapa kan? Iya, gue juga maksudnya kayak oke lah Jepang itu pengen nyoba gitu. Kayak kerjaannya juga oke, tapi kayak ya dengar-dengar emang Jepang tuh budaya kerjanya agak work ethic-nya lebih agak killer ya. Iya. Dari teman-teman yang sudah sharing ya. Kerja rodi ya gitu, tapi kayak jadi ya itu kayak Shibuya meltdown ya kan. Ntar. Menurut gue kayak di bidang gue sih emang itu salah satu ininya, kayak lu tanda tangan kontrak itu yang ada di dalam kontraknya juga gitu. kerja rodi itu udah pasti sih animasi. Makanya kayak gini tuh harus lu push dengan passion juga gitu, karena emang agak stressful sih kerjaannya. Iya. Karena karena ini episode 1 jadi mungkin ada yang nggak tahu gue juga tadinya animator ya kan. Cuma karena balik lagi tadi salary tidak begitu menggiurkan, akhirnya saya banting setir ke yang lain gitu kan. Nah, ngomongin lu balik ke Jepang karena proyeknya oke. Emang proyek apa aja yang udah lu bikin gitu? Yang oke. Atau yang udah lu kerjain deh, proyek apa aja? Jadi yang udah boleh di-share ya? Ya, kalau nge-share sih santai sih. Kayak misalkan kalau misalkan mau bagi-bagi soal kerjaan, gue yang kerjaan yang kayak mainstream yang lu bakal tahu tuh masih sedikit gitu kan, karena gue masih baru dan memulai dari studio series lah. Kurang lebih ada 2 lah yang mungkin lu tahu. Gue kemarin sempet ngerjain gameplay animation-nya World of Warcraft yang Reforged. Oh, berarti ini termasuk ke game juga ya? Cinematic game tuh studio lu ngerjain atau gimana? Jadi kemarin kita sempet ngambil kerjaan ngerjain gameplay animation. Beda sama cinematic. Gameplay animation tuh yang ya lu pencet kotak, lu mukul. Berarti animation yang in game ya, yang di dalam in game-nya. Iya, in game. Oke.
Jadi kayak gue kemarin ngerjain gituan, ngerjain kayak sempet kedapetan ngerjain kayak musuhnya gitu, kayak monster-monsternya, terus sama karakter utamanya gitu, kayak yang gue nggak main Warcraft, jadi sorry ya, ini gue kayak yang orknya yang berbentuk Tapi orknya itu. rata-rata gitu juga. Gue pas zamannya gue nganimate, gue nggak tahu ini karakter siapa gitu. Ya gue tahu itu Warcraft lah, gue cukup bangga itu Warcraft, Iya, itu walaupun emang Warcraft. kalau lu perhatiin di kritiknya emang agak jelek gitu kan, kayak Mhm. Reforce-nya gitu, tapi ya not my Tapi fault, itu kita it's not my ngerjain di fault project gitu. internasional nggak sih? Gitu Ya, kan. maksudnya kayak ya itu dia kan ngerjain projectnya Blizzard gitu kan, jadi kayak Iya lah. bangga gitu Untuk kan. portofolio di CV ya sangat oke menurut gue. Oke sih, Lo oke ngerjain makanya. project Blizzard gitu. Sama kayak misalkan lo kayak banyak deh studio-studio di Indonesia juga udah kayak yang di Bali atau di Iya. Jakarta. Mereka kayak ngerjain project-project Vampirina Disney, ya kan? Itu Banyak, lumayan banget kalau lo tulis di CV lo. Apalagi banyak sekarang. buat Iya. pamer ya, buat pamer ke orang awam, ya nggak sih? Gue ngerjain Mereka project tuh, Disney, iya, gitu. gue perhatiin tuh orang-orang sana lah, orang-orang Barat yang ngeluarin series yang terkenal lah gitu. Mereka tuh udah mulai percaya lah sama sama kita ini yang Asia Kualitinya ya. Tenggara, kualitas orang Indo, orang Malaysia, orang Singapura. ILM aja sampai buka di Singapura kan. Iya, kalau ILM ya itu udah rahasia, udah bukan rahasia lagi, itu udah Iya, pengetahuan umum sih. iya makanya kayak jadi kayak mereka, apalagi di Indo sekarang gue ngerasa kayak banyak project yang kayak dari Netflix, dari Amazon, dari Oh iya, beberapa teman kita kayaknya juga ada yang ngerjain deh. Netflix ya Yasa ya kan ya? Kalau nggak salah dia ya ngerjain project Netflix lah. Jadi Netflix ya. sebenarnya produksinya itu di Indo-Indo juga ya nggak sih? Yang lu Iya tonton makanya maksudnya kayak beberapa. banyak lah kayak Disney Channel tuh yang kecilnya tuh banyak sih yang ngerjain orang Asia Tenggara. Nah, kalau misal iya, project-nya kan yang ngerjain orang-orang Indo juga ya. Tapi kita dilihat sebagai kualitinya bagus atau karena kita murah? Itu Itu a bit kayak of both deh. Emang kayak a bit of both. Jadi kayak jadi kayak udah kualitinya bagus gitu. Terus kayak kita murah kan bayarannya, lu lihat win-win solution buat mereka banget ya. iya, lu lihat kayak Brown Bag itu buka di Bali gitu kan, mereka Mhm. apa namanya, kayak gaji orang Indo kan emang kecil tapi kayak Apalagi kualitasnya UMR Bali ya kan. UMR UMR Bali Bali dan iya nggak bisa kualitinya di oke gitu loh. mhm. Why not gitu kan. Ya makanya Mhm. kayak sebenarnya kayak kemarin gue ngerjain kan, sempet gue bilang gue sempet dipinjem sama SAPPI ini Mhm. sementara gitu kan. Jadi gue sempet ngerjain series Netflix gitu kan, Apa tuh Transformer namanya? Transformer apa gitu namanya, lupa gue, ada judul belakangnya gitu, lu udah bisa lihat trailernya sih di YouTube. Oh udah keluar, Itu ya udah rilis udah berarti ya? ya season satunya udah rilis, gue yang gue kerjain itu season 2. Oke. Ya pokoknya ya itu kayak misalkan itu kan kerjaan kerjaannya si Polygon gitu kan, tapi kayak mereka oper ke kantor kita gitu kan. Emang sebenarnya studio studio animasi itu gitu sebenarnya, kayak oper-operan Saling kerjaan ngelempar lah. ya? Iya, Saling iya. saling lempar gitu, kayak kebanyakan kayak antara Kayak kemarin alasannya ya. iya, yang project Unyil ya, Unyil 3D kan sempat ada lagi tuh. Itu Nah juga ya, dikerjain studio animasi se-Indonesia gitu, dioper-oper. Di ya mana makanya quality control-nya menurut gue jadi agak susah. Ya, tapi udah makanya tayang sih. hmm, yang gue perhatiin sih kalau ngomongin quality control sih emang ini sih, kayak emang agak susah kalau nggak rapih dari awal. Lu bikin kayak namanya Bible. Bible itu kayak misalkan lu bikin sebuah serial animasi, karakter lu kayak seekor babi gitu kan. Nah ini Mhm. si babi ini karakteristiknya bagaimana? Lu harus sudah ada di Bible itu, jadi animatornya bisa ngebaca, oh si babi ini selengean nih, ngeselin gitu kan. Misalkan kayak Mhm. gitu, atau enggak si si babi ini badannya squishy squishy gitu, jadi ntar animasinya squash and stretch-nya main ya gitu. Jadi kayak mereka udah ngasih tahu di Bible itu, dan konstan lu meeting per minggu biasanya begitu. Jadi kayak quality check-nya di situ. Oke. Nah, kalau misalkan tadi lu bilang kan ada 2 project yang digarap, berarti Transformer sama
si siapa tadi? Itu yang ya itu apa Warcraft. Warcraft. Itu yang menurut gue mainstream dan lu tahu sih. Sisanya kayak ya serial-serial kecil yang kayak belum punya nama lah gitu. Oh, masih IP bentuknya berarti. Ya IP ada ya serial dari Chinese, serial dari Korea, serial dari Prancis, tapi yang kayak kecil-kecil aja gitu. Iya, gue juga pernah ngerjain, cuman gue nggak tahu tuh nama serialnya apa gitu. Iya. Kayak Serial macam yang gitu lah. Yang underrated penting lah. mah, yang penting mah iyalah, Nah, kerjain kalau aja. misalkan lo baru mau terjun ke dunia animasi gitu ya, Kak. Lo Hmm, pengen lah jadi animator misalkan gitu. hmm, hmm, hmm. Lo harus nggak sih ngambil kuliah animasi kayak kemarin kita gitu? Sebenarnya kalau buat temen-temen yang pengen ya, pengen jadi animator, lu sebenarnya kuliah animasi tuh kalau misalkan apa ya, kayak kuliah animasi tuh nggak perlu banget menurut gua pribadi ya. Itu untuk mengenal Karena industrinya aja nggak sih? iya, karena itu pun juga udah mulai kurang relevan statementnya, karena kayak sekarang udah ada namanya SMK kan. Aha. SMK udah disuruh magang juga sama kayak Oh kuliah gitu. iya, Nah iya itu kayak kayak yang Rus animation gitu ya itu, oke, iya, itu udah kalau kece kayak sih. Rus kan udah mantep kan. Jadi ya, Mungkin kembali lagi ya, iya ya, mahasiswa animasi mungkin nggak jauh lebih nggak lebih bagus daripada siswa SMK belum terus tentu gitu ya, kan. belum tentu. Ya, jadi belum tentu gitu. Kembali lagi ke orang. Misalkan lu orangnya pengen jadi animator, tapi lu males gitu. Ya karena lu kurang nyari tahu, jadi mungkin lu masuk SMK dapat ilmunya, terus masuk kuliah lu dapat link dan kayak misalkan itu industrinya gitu. Jadi lu mungkin make itu kayak kampus tuh untuk nyari yang kayak Raka bilang industri aja gitu. Nyari Iya, nyari untuk link, kenal nyari industrinya sih. kontaknya, ya kayak gitu sih. Kayak misalkan kayak kalau untuk soal skill kayak apa ya? Itu semua Kayak jam terbang nggak sih? Kayak ya, ya iya. fundamental animasi gitu ya, kembali lagi ke diri lu sih, kayak lu harus kayak explore sendiri gitu. Lu lah harus latihan setiap hari, terus kayak lu harus bikin portofolio pertama lu, showreel pertama lu yang kayak jelek banget tapi lu akan anggap itu kayak sebuah karya masterpiece pertama gitu. Setelah kayak Karena setahun dua. iya, karena biasanya kalau misalkan kalau kita lihat lagi nih ya portofolio kita gitu. Yang pertama, Iya, buset itu hancur banget sih ya menurut gue. iya, Ya, ampas at banget. least tandanya kita berkembang ya. Ketika kita Iya, ngelihat showreel pertama kita tuh, dulu nih gue bangga-banggain banget buat iya, pede apply ke studio-studio iya, gitu. makanya Padahal sekarang kayak buset. apaan anjir? Gue Kayak buka porto sampah. gue lagi tuh, anjir sampah banget ini, gila kenapa gue udah bangga banget gitu kan. Gak Tapi apa-apa, itu tandanya berkembang tapi ya kan? tapi itu proses sih, makanya kayak Iya, itu proses, justru itu. lu akan diomelin dosen, akan diomelin ntar lead lu lah di kantor, tapi itu ya udah emang bagian dari situ. Apa tuh? Sharing struggle-nya biasanya jadi seorang Oh animator, iya, iya struggle-nya dong. or kayak apa ya, CG artist in general lah. Ini Mhm. pribadi gue sih. Mungkin orang lain bisa ngerasain juga tapi nggak tahu lah. Oke, oke. Jadi biasanya karena kita animator ini berdasarkan biasanya membandingkan karya gitu kan. Mau Mhm. lead-nya ngebandingin karya secara tidak langsung ya, ini nggak ngomongin langsung lah. Ini secara tidak langsung. Mau elunya yang ngebandingin kerjaan lu sama kolega lu gitu kan. Mau Mhm. dianya yang ngebanding diri lu dan diri dia gitu. Pasti ada kayak namanya ngebanding-bandingin kerjaan. Soalnya animasi kan ada yang skillnya oke, ada yang skillnya pas-pasan, ada yang skillnya dewa, ada yang style begini, style begitu, ada yang Oke. bagusnya di apa namanya, di acting, ada yang bagusnya di Action atau action ya, itu ya apa gitu. namanya ya. Nah itu dia, makanya kayak di situ biasanya kalau yang emang mental yang nggak kuat, di situ yang biasanya kayak orang-orang tuh pada stres lah, Pressure ya. anxiety lah, ya pressure. Yang parah-parahnya sampai depresi, semoga enggak lah gitu. Tapi kayak di situ yang gue pengen sharing sih, kayak sebenarnya yang ada di otak lu tuh, kayak misalkan lu mikir kayak gue berasa kayak animator terjelek yang pernah ada nih.
Itu semua animator pasti akan ngerasain kayak gitu. Kayak Iya gue sih. adalah animator terjelek di dunia ini gitu. Kenapa kerjaan gue jelek Ketika lo banget? ngelihat, iya, ketika lo ngelihat compare, ya ketika compare sih jatuhnya. Iya makanya itu pasti semua orang pasti. Tapi kayak ujung-ujungnya karena gue udah pernah ngeriset juga dan gue nanya sama orang gitu. Pernah nggak sih lu ngerasain kayak gini? Pernah nggak sih lu ngerasain kayak gini? Mereka bilang pernah. Tapi ujung-ujungnya gue perhatiin yang gue tanyain tuh yang animasinya bagus-bagus gitu kan. Soalnya gue Mereka kayak, udah melewati proses itu berarti. iya yang kayak animasi itu kayak dewa-dewa menurut gue gitu. Kayak emang orangnya passionate banget, tapi mereka pun bisa berpikir seperti itu. Dan Mungkin akhirnya junior kali, saat-saat lo junior atau mau naik ke mid tuh biasanya ya tapi mereka quarter life crisisnya di situ kali. jangan Karena salah lo loh, nggak pede. mereka yang udah kayak senior pun masih ngerasa kayak gitu. Kayak Oh, soalnya kayak pada akhirnya kayak gini emang agak sedikit clashing sih, kayak animator tuh kan ada sedikit bumbu-bumbu toksik lah. Soalnya kayak oke, mereka gue pasti tahu tuh. akan membanding-bandingkan gitu loh. Mhm. Nah ya Karena udah pasti kayak akan ada drama kan di setiap kantor gitu. pasti itu mah nggak inilah Itu nggak kayak bisa relate dipungkiri ke lah. semuanya deh. Tiap Relate kantor itu pasti akan ada dramanya sendiri. kuncinya emang itu sih, kayak lu harus self sadar gitu loh, kayak kalau ini cuma di pikiran lu aja gitu. Mungkin emang susah, lu akan kayak stres gitu pada suatu saat karena kayak tiba-tiba kerjaan lu belum kelar tapi bos lu udah Udah marah-marah gitu. deadline. Iya, udah Nah, deadline. tapi kayak udah kayak itu normal dalam lu jadi animator gitu. Lu diomelin Mhm. lead, lu animasinya lagi jelek karena mood lu lagi jelek, itu normal. Semua normal. Jadi kayak you are not alone lah kalau misalkan lu Tapi jadi animator. nganime tuh emang tergantung mood kan. Iya nggak sih? Ketika Itu ya mood lu sedang tidak bagus ya udah kayak shotnya berasa jelek aja terus gitu. gue pernah seharian mood gue lagi jelek, kayak kayak lagi inilah, Ya lagi ada lagi jelek masalah lah lah ya. moodnya, lagi ada Iya. masalah. Itu literally gue seharian nggak animate, bengong aja gue di depan PC Nah kantor itu aja. yang kayak gitu-gitu tuh. Nah itu di situ lu harus ngebalancing dengan namanya time management. Lu harus Ya itu disiplin juga. Lu udah tahu lu orangnya mut-mutan gitu kan. Di situ lu hmm. harus tahu juga, lu jangan cuman lu tahu lu mut-mutan. Lu juga tahu gimana caranya gua nyisihin waktu buat mut-mutan gua, tapi kerjaan gua kelar gitu. Soalnya emang lu Iya. dituntut untuk sangat sangat disiplin sih. Kayak Lu hampir nggak di ada yang, semua kerjaan juga ya time management balik lagi itu iya iya sesuatu pasti yang penting pasti ya kan. pasti Nggak cuma di animator, di modeler pun atau di luar pasti animasi pun time management menurut gue adalah kunci anjir. pasti. Untuk Terus ya Oke. eh Apalagi nih ini Pak, ngomong-ngomong di sana jam berapa aja? sekarang jam 1 sih, Jam 1 1. malam Pak. Walaupun kita namanya podcast 3 pagi bukan berarti kita selalu ngobrolnya jam 3 pagi ya. Iya, Karena itu jam iya. orang tidur gitu. Orang Malaysia tidur jam berapa? Jam 4 lah. Beda Jam sejam kan? 4. Oh, Beda sejam. ya, tapi nggak gitu juga anjir. Masa tidur jam 4 sore? 4 pagi Oh, anjir, 4 pagi. sore. Ngapain jam 4 pagi orang? Ya karena lagi WFH kali ya. Subuhan Mereka dulu. kerjaannya udah tidur doang jadi insomnia. Iya nih anjir, gila gue. Untung ini anjir, jendela gue menghadap matahari kan, matahari terbit. Jadi tahu Jadi ya. jadi gue ada yang membangunkan gue gitu. Selain dibangunkan, gue kan berjemur gitu. Jadi tidak kena Langsung COVID-19 lah. berjemur. Yoi. Oke, ini kayaknya udah mau berapa? 30-40 menit nggak sih? 40 menit malah. Udah Gila, 40 rencananya menit. kita cuma mau bikin 15 Oh. sampai. Oke, kita closing dulu deh. Buat besok mungkin selanjutnya akan ada kita ngobrol sama fotografer ya kan, temen gue, temennya Reja juga. Ntar kita Ini uploadnya temanya nggak tahu emang ya. ini ya, Temanya nginterogasi sekelas dulu lah gitu. ya interogasi berhubung kelas kita pekerjaannya beda-beda kan, walaupun ada yang masih mahasiswa ya kan di kelas kita. Itu juga perlu ditanyain tuh kayak yang masih mahasiswa. Iya, WFH gini terus dia semester 14 diliburin sampai awal semester. Nggak mungkin dong dia TA semester 15, 7,5 tahun. Binus TA 7 tahun online bubar. dong, bro. Oh,
Closing dulu lah, Oke, closing. oke. Oke. Oke, Closing in 3, 2, 1. Closing.